Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah mempertemukan kita dalam pembelajaran firman-Nya kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat berkarya kembali di minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk waktu ini. Kami berdoa kiranya Roh Kudus menolong kami karena kami ingin belajar firman-Mu, supaya kami bisa memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Senin 5 April 2021 kita akan belajar dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai dengan yang ke-29. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai 29. Judulnya adalah Iman Thomas. Iman Thomas. Apa itu iman Thomas? Mari kita baca terlebih dahulu ayat 24 dan 25. Demikian. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Apa itu iman Thomas? Iman Thomas adalah iman karena percaya karena sudah melihat buktinya. Itu. Iman Thomas adalah iman, yaitu percaya karena sudah melihat buktinya. Dia ingin percaya, mau percaya kalau dia sudah melihat bekas penyalipan Tuhan Yesus. Selama di jarinya nih ya, jarinya mau ditunjukkan di tangan Tuhan Yesus ya, kemudian tangannya mau dimasukkan ke lambung Tuhan Yesus yang ditusuk pakai tombak itu ya. Dia ingin menyaksikan sendiri, membuktikan sendiri. Harus ada buktinya, bekas penyalipan Tuhan Yesus. Baru dia mau percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi iman Thomas adalah iman yang menuntut bukti. Itu iman Thomas. Iman Thomas adalah iman yang menuntut atau memerlukan, menuntut bukti. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apa Tuhan Yesus marah dengan iman Thomas ini? Ini pertanyaan yang pentingnya. Apa Tuhan Yesus marah dengan iman Thomas ini? Kita baca dulu ayat 26 dan 27. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Apakah Tuhan Yesus marah dengan iman Thomas? Kalau kita lihat di sini kan Tuhan Yesus menjawab keinginan Thomas untuk melihat bukti nyatanya. Jadi saya pikir sepertinya ya Tuhan Yesus tidak marah dengan iman Thomas ini ya. Karena dia menjawab, membuktikan nih seperti ini kepada Thomas yang memerlukan bukti itu. Jadi Tuhan Yesus tidak marah. Tuhan Yesus menjawab keinginan Thomas. Bahkan dia secara khusus kan mendekati Thomas. Kalau kita lihat ayat 27 tadi, kemudian ia berkata kepada Thomas. Nah kan secara khusus. Jadi secara khusus dia mendekati Thomas. Artinya bahwa Tuhan Yesus menjawab apa yang
diragukan atau Thomas tidak mau percaya kalau tidak ada bukti. Tuhan Yesus menjawab itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, inilah bukan hanya keunikan, tapi menunjukkan kasih Tuhan kita. Dia menjawab apa yang diinginkan Thomas. Walaupun teman-temannya, ya kita tidak tahu situasinya ya. Mungkin teman-temannya nggak kesel ya kepada Thomas yang tidak percaya itu. Tapi Tuhan Yesus menjawabnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, iman Thomas itu iman yang mendalam. Tentunya setelah ada bukti. Perhatikan ayat yang ke-28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ya Tuhanku dan Allahku. Ya Tuhanku. Bahasa Yunaninya kurios mau. Ya Tuhanku. Ini maknanya apa? Kenapa sampai Thomas berkata seperti itu? Ya Tuhanku. Ini pengertiannya adalah bahwa Thomas itu mengaku bahwa otoritas yang ada di atas dia dan yang mengendalikan hidupnya adalah Tuhan Yesus. Ketika Thomas mengatakan, "Ya Tuhanku, kurios mau," dia ingin menunjukkan bahwa dia mengakui ada otoritas di atas dia, yaitu Tuhan Yesus. Dan ada yang mengendalikan hidupnya, yaitu Tuhan Yesus. Bukankah ini iman yang sangat dalam? Ya, sangat dalam. Mengakui otoritas Tuhan Yesus. Mengakui bahwa Tuhan Yesus pengendali hidupnya. Ini iman yang sangat dalam. Kemudian dia katakan, "Ya Allahku." Ya Allahku. Theos mau. Theos mau. Ini artinya apa? Artinya bahwa dia mengakui bahwa Tuhan Yesus itu ilahi dan sekaligus pencipta. Sekaligus pencipta. Ini iman yang sangat dalam, Bapak Ibu. Mengakui Tuhan Yesus sebagai yang ilahi. Bukan manusiawi lagi. Bukan manusia biasa lagi, tapi yang ilahi. Yang ilahi. Dan sekaligus mengaku bahwa Tuhan Yesus itu pencipta, termasuk menciptakan dirinya. Jadi iman Thomas ini, ya Tuhanku, ya Allahku, kurios mau, theos mau, itu menunjukkan pengakuan yang luar biasa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah otoritas di atas dia. Tuhan Yesus adalah pengendali hidupnya. Tuhan Yesus adalah yang ilahi dan sekaligus pencipta, termasuk pencipta dirinya. Itu iman yang sangat dalam. Ya memang seharusnya imannya sedalam itu. Kenapa? Karena dia sudah melihat buktinya. Karena dia sudah membuktikan sendiri siapa Tuhan Yesus itu. Makanya imannya memang harus sedalam itu. Yang terakhir kita pelajari. Iman Thomas yaitu iman karena ada bukti itu tadi tidak lebih bahagia dari iman yang tidak menuntut bukti. Perhatikan ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Mengapa pernyataan Tuhan Yesus sedemikian tegas? Ini sebetulnya teguran juga bagi Thomas. Mengapa demikian? Karena iman Thomas ingin bukti. Ingin bukti. Nah, kalau orang menginginkan bukti, itu hidupnya tidak tenang loh. Tidak tenang. Ya, tidak tenang. Belum ini kok, belum ada bukti, belum cari bukti begini. Dan seterusnya hidupnya tidak akan tenang. Berbeda dengan iman yang tidak menuntut bukti, percaya. Beda. Iman yang percaya, ya percaya kepada Tuhan. Walaupun bukti itu belum ada di depan matanya. Itu beda dengan iman Thomas ini. Makanya dikatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi kepada Thomas tidak dikatakan demikian. Tidak dikatakan demikian. Ini berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya, tidak seperti Thomas. Orang-orang yang demikian itu
orang-orang yang berbahagia. Jadi kalau seseorang memiliki iman Thomas, dia tidak akan lebih bahagia daripada orang yang beriman secara sejati itu. Tidak melihat, namun percaya. Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari di sini? Apa yang bisa kita terapkan di sini? Bapak Ibu, banyak orang masih punya iman Thomas. Mereka ingin bukti. Bahkan orang yang mengaku Kristen, ya sudah sejak lama Kristen, atau ya sudah mengaku percaya, seakan-akan hebat di dalam kepercayaannya. Tetapi masih banyak yang seperti Thomas. Jadi memiliki iman Thomas. Menuntut bukti. Dia menuntut mujizat. Ya, mujizat. Ini yang seringkali perkara yang ya sungguh diinginkan oleh banyak orang. Bahkan banyak orang Kristen menginginkan mujizat. Tidak salah ada mujizat. Saya masih percaya mujizat. Tapi orang yang mempunyai iman kepada Tuhan karena ada mujizat, itu iman Thomas. Iman Thomas. Jadi kalau dia menuntut bukti terlebih dahulu, mujizat atau diberkati. Wah, minta Tuhan memberkati secara luar biasa di dalam hidupnya. Ini berkat jasmani yang saya maksudkan. Tuhan memberkati kekayaan, uang atau mobil, punya rumah mewah dan seterusnya. Hal-hal jasmani. Baru dia sungguh sangat beriman seperti Thomas. Itu adalah iman Thomas ya. Iman Thomas. Iman yang menuntut bukti banyak. Masih banyak. Sekali lagi saya tidak menolak mujizat. Karena mujizat masih ada. Bagi saya, mujizat masih ada. Dan saya tidak menolak. Tetapi orang yang mendasarkan imannya kepada mujizat, itu iman Thomas. Dan iman yang demikian tidak akan membuat dirinya bahagia. Karena Tuhan tidak akan mengatakan bahagia bagi orang-orang yang memiliki iman Thomas. Oleh sebab itu, milikilah iman yang tidak menuntut bukti. Tidak menuntut bukti. Artinya iman yang percaya sungguh kepada Tuhan. Tidak melihat, tidak menuntut bukti. Tuhan mau buat mujizat atau tidak, dia tetap beriman kepada Tuhan. Tuhan mau berkati secara melimpah keuangan, harta, atau apapun juga secara jasmani. Ataupun tidak, dia tetap beriman kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Itulah iman yang sejati. Sekali lagi saya garis bawahi, Tuhan tidak marah kepada orang-orang yang memiliki iman Thomas. Tetapi orang-orang yang memiliki iman Thomas tidak akan lebih berbahagia dari orang-orang yang memiliki iman sejati. Walaupun tidak ada bukti secara jasmani, dia tetap beriman kepada Tuhan. Itu yang sangat penting. Karena suatu kali bisa terjadi bukti-bukti itu akan dihilangkan. Jadi iman itu sungguh-sungguh diuji. Bukti-bukti itu akan dihilangkan. Dan saat itulah orang yang tidak menuntut bukti itu akan tetap beriman kepada Tuhan dan berbahagia di dalam hidupnya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk tidak memiliki iman seperti Thomas, walaupun tidak salah, tetapi tidak memiliki seperti itu. Karena tidak, ya ada bukti atau tidak, kita tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, berbahagialah Anda ketika memiliki iman sejati. Iman yang tidak menuntut bukti. Tuhan memberkati secara jasmani atau tidak. Tuhan membuat mujizat atau tidak bagi Anda dan saya. Tetapi kita tetap beriman kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami pelajari. Roh Kudus telah memberikan pemahaman kepada kami. Dan kami mohon Roh Kudus juga yang menolong kami untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, biarlah kami memiliki iman yang sejati, yang tidak menuntut bukti jasmani daripada Engkau. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa.